Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nuansa Pelajik, di mana di video kali ini mungkin sedikit menanggapi komentar yang dimana komentarnya itu karena sholawat kok karena dunia gitu, sholawat kok karena ini karena itu gitu, nggak ikhlas dong. Nah, jadi menanggapi seperti itu, selain itu juga menanggapi komentar katanya sholawat, saya nggak punya guru, ya kan, saya nggak ini gini, pokoknya komentarnya ya lumayan lah gitu. Jadi banyak juga ya komentar-komentar yang seperti itu. Nah, menanggapi seperti itu, ya kan, saya menanyakan kepada guru saya, karena saya juga punya guru, yaitu Al-Habib Ali Al-Jupri dan juga Al-Habib Husain bin Al-Kaf, dan juga para syekh, yang dimana sebutan untuk syekh sendiri kan kiai, ya kan, di Jawa tuh dari para kiai, dan juga para asatid juga ya. Saya menanyakan kepada asatid yang dimana salah satunya itu Ustadz Mahfud dan juga ustadz-ustadz para lainnya gitu. Saya menanyakan dan juga sowan kepada beliau-beliau dan meminta pendapat gitu. Meminta pendapat tentang sholawat karena dunia itu sebenarnya boleh apa enggak gitu. Karena dari komentar rekan-rekan semua, netizen semua itu katanya inilah gitu, katanya nggak boleh gitu. Nah, jadi dari tanggapan Al-Habib Ali Al-Jupri sendiri itu namanya sifat aroja katanya. Aroja sendiri itu berharap kepada Allah ya. Karena syarat-syarat yang sudah dipenuhi otomatis berharap kepada Allah, ya kan. Nah, Allah sendiri pun menerangkan di dalam Al-Qur'an itu, dalam Quran surat Al-Mu'min. Nah, selain surat Al-Mu'min juga disebutnya surat Al-Ghafir ya. Ayat 60, di mana Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," minta kepadaku maka akan aku kabulkan. Terkait untuk masalah minta, ya kan, hajat, ya kan, entah itu duniawi atau akhirat, itu Allah tidak melarang, ya kan, tidak melarang. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Kita minta kaya, Allah maha kaya. Kita minta apapun Allah kasih, karena Allah berjanji. Ketika Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, yaitu ketika Allah berjanji, Allah nggak akan ingkar. Kita minta ini Allah kasih, kita minta ini Allah kasih, ya kan. Untuk masalah permintaan itu, hajat-hajat dunia, hajat akhirat itu nggak jadi masalah untuk masalah dunia juga gitu. Karena sebutnya kebanyakan sendiri doa-doa itu kan ada juga, ya kan, yang minta dunia juga ada, ya kan. Seperti contoh, ya kan, sebutnya ketika kita minta kesehatan, ya kan, sehat sendiri itu kan duniawi, ya kan. Tetapi konteksnya dari sini kita itu untuk meminta sehat itu untuk supaya ibadah enak gitu. Konteksnya ke akhirat gitu. Jadi kategorinya ketika kita minta dunia itu kalau bisa diorientasikannya ke akhirat gitu. Ketika kita minta sesuatu, kita mau ini, jadi konteksnya itu untuk ibadah kepada Allah gitu. Nah, selain itu, ya kan, konsep dari sholawat sendiri itu sebenarnya itu bertawasul kepada Rasulullah, ya kan. Rasulullah, karena Rasulullah sendiri itu udah dijamin oleh Allah itu masuk surga, terus memberi syafaat, ya kan, karena udah dijamin oleh Allah. Lah kita belum siapa gitu, kita nggak dijamin, makanya kita itu meminta tawasul kepada Rasulullah agar hajat-hajat kita itu dikabul oleh Allah, ya kan. Karena dari sholawat munjiat sendiri itu, sholawat nariyah itu, lihat artinya, dengan sholawat ini semoga hajat-hajat dikabul oleh Allah. Semoga dengan sholawat ini hajat-hajatku dikabul oleh Allah.
Nah, permintaan untuk masalah hajat itu hajat duniawi atau akhirat itu nggak jadi patokan selama sebutnya masih dalam koridor yang diperbolehkan gitu. Jadi pada intinya ketika kita berbicara masalah sholawat karena dunia itu sebenarnya nggak jadi masalah, nggak ada yang larang gitu. Jadi untuk masalah sholawat karena dunia itu nggak ada yang larang. Emang siapa yang larang? Gitu. Cuman nih ya kan, mungkin dari segi tingkat keimanan itu kan ada namanya tingkatan tinggi, sedang, di bawah ya kan. Dan juga di kitab Al-Hikam sendiri itu menerangkan ada bab yang dimana ada beberapa makom ya manusia itu. Nah, di situ salah satunya itu makom tajrid, makom asbab. Di mana makom tajrid sendiri itu dia itu beribadah aja gitu. Seperti contoh orang tua yang udah sepuh, dia udah nggak ada tanggungan, ya kan? Dia cuma bisanya ibadah ya kan. Dan juga para aulia, terus para yang dimana orang yang udah nggak butuh dunia gitu, makom tajrid atau mujaridin, ya kan. Nah, ada juga yang namanya makom asbab, makom kasab, ya, dimana ketika kita mau pinter gitu, sababnya belajar, ya kan. Dimana kita mau ini ada sebab gitu. Jadi dalam kategorinya masih butuh dunia gitu untuk beribadah gitu. Sebenarnya makom ini dua-dua itu sama-sama mulia karena konsepnya itu mengejar pahala semua. Jadi ketika beribadah itu mendapatkan pahala. Nah, di sini yang di dunia, makom asbab yang masih butuh dunia, dia itu mengejar pahalanya melalui dunia seperti contoh sedekah ya kan. Terus banyak gitu seperti zakat ya kan. Nah, sama-sama mulia, nggak ada yang dilarang gitu, nggak ada yang dilarang dalam kategori ketika kita meminta dunia, mungkin dalam sebutnya konteksnya untuk akhirat gitu. Nah, untuk tingkat keimanan ya kan, mungkin dari kita ya kan, karena kita juga kan masih butuh dunia ya kan. Seperti kita contoh nih, untuk misalkan kita punya hutang ya, itu hutang kan permasalahan dunia. Masa kita nggak mau minta ke Allah tentang masalah dunia? Nah, untuk masalah supaya hajat kita dikabul, otomatis kita itu harus bertawasul kepada Rasulullah. Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 35, orang-orang beriman itu dianjurkan mencari wasilah, ya kan? Mencari wasilah untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wasilah sendiri itu kan banyak, ya kan? Melalui para ulama, ya kan? Melalui orang-orang soleh yang supaya bila mana kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Wasil itu sambung gitu, nyambung gitu, perantara lah gitu. Di Al-Quran sendiri juga menerangkan ya kan supaya kita mencari wasilah. Nah, kita itu konsep sholawat itu kita itu menyambung wasilah kepada Rasulullah, karena Rasulullah sendiri orang yang udah dijamin oleh Allah. Ibarat cangkir ya, ada airnya nih udah penuh. Kita bersolawat kepada Rasulullah gitu. Nih, air yang udah penuh kita isi ya kan, kita isi nih itu kocorannya. Nah, yang kita dapat itu keberkahan dari kocoran ini gitu. Jadi semakin kita banyak sholawat, semakin banyak keberkahan yang didapat gitu. Selain maghfirah Allah gitu, selain pahala-pahala yang dapat ya kan. Dan juga hajat-hajat kita dikabul oleh Allah melalui wasilah sholawat ini gitu. Jadi untuk permasalahan sebutnya sholawat karena dunia itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Cuman kaliannya aja yang dimana sebutnya melarang kepada orang yang bersolawat, sedangkan
orang-orang yang gak bersolawat sendiri itu gak dibiarin aja gitu. Karena dalam konsep sholat sendiri, sholat fardu itu kan ada namanya sholawat pada tahiyat awal sama tahiyat akhir, ya kan. Otomatis ketika orang yang gak bersolawat, ya kan, tiap hari, dia berarti gak sholat. Lalu orang-orang yang berkomentar itu malah ngediemin orang yang gak sholat. Sedangkan orang yang bersolawat itu otomatis mereka itu punya suatu masalah, ya kan, meminta kepada Allah. Ada yang berupa sholat, ya kan. Sholat juga kan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini juga orang-orang yang punya masalah terhadap dunianya itu mencari wasilah agar hajat-hajatnya itu dikabul oleh Allah. Itu seperti punya hutang, meminta kepada Allah supaya hutangnya dilunasin. Terus permasalahan-permasalahan di dunia itu supaya apa? Supaya diangkat kesulitannya oleh Allah melalui kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW. Itu. Jadi jangan sampai ketika kita menjudge sesuatu tapi kita nggak didasari gitu, didasari dalam konteks ilmunya gitu. Seperti Buya Yahya, para aulia, para ulama-ulama itu tidak menyalahkan yang dimana sholat karena dunia. Cuman ada cumannya, kan namanya tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda, ya kan. Tingkatan keimanan yang tinggi itu udah namanya nggak butuh dunia. Jadi mereka bersolawat karena ikhlas. Untuk tingkatan rendah, ya kan, ibaratnya orang yang baru hijrah, kayak seperti sholat. Ada orang yang baru mau sholat, kita ngomong tumben nih baru sholat. Orang yang tadinya mau sholat jadi nggak jadi sholat, kenapa? Kita ngejek. Biarin sebenarnya mereka bersolawat untuk karena dunia, sebenarnya nggak apa-apa, ya kan. Silahkan, nanti juga ketika urusan masalah dianya selesai, seperti hutangnya udah lunas, ibadahnya juga bakal tenang. Karena ketika ditimpa hutang itu, pikiran itu sampai nggak khusyuk ke ibadah gitu. Jadi meminta kepada Allah supaya hutangnya dilunasin, supaya ibadahnya tenang. Itu kan perkara dunia, ya kan, hutang itu. Jadi nggak jadi patokan ketika kita sholawat karena dunia, itu nggak jadi masalah. Mungkin dari tingkatan keimanan yang tinggi itu karena mereka itu udah nggak butuh dunia, jadi dunia itu anggapannya kecil, sholawat itu memang besar, dahsyat. Cuman kita itu meminta suatu keberkahan. Dunia itu kan ibaratnya diciptain dari nur kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kita tawasul kepada Rasulullah, kepada sumbernya. Sumber dari segala sumber. Dunia itu diciptain dari nur Rasulullah. Nabi Adam itu diciptain, semua manusia itu, semua jagat raya ini diciptain dari nur kanjeng Nabi gitu. Karena Allah sendiri kalau misalkan bukan ciptain kanjeng Nabi, semuanya nggak ada. Kanjeng Nabi Muhammad itu ibaratnya sumber dari segala sumber. Kita bertawasul kepada Rasulullah supaya apa? Ibaratin sumber segala rupa tuh, ya kita lebih enak ke sumbernya gitu. Nah gitu. Untuk masalah kita meminta akhirat, untuk masalah kita dunia, jangan sampai kita menjudge tanpa adanya dasar gitu. Karena nggak didasari dengan ilmu. Imam Syafi'i pun menyebutkannya, saya bisa berdebat dengan 10 orang yang berilmu, tapi saya akan kalah berdebat dengan 1 orang yang jahil. Karena orang yang jahil itu, dia itu tujuannya bukan untuk mencari solusi, tapi untuk
menang. Gimana pun supaya apa? Supaya menang. Gitu. Jadi pada intinya jangan menyalahkan orang yang bersolawat kepada Rasulullah agar hajat-hajatnya itu terkabul, entah itu perantara dunia, itu perkara-perkara dunia nggak apa-apa, nggak ada larangan, hukumnya pun nggak haram, ya kan? Selama itu masih dalam koridor halal atau haram, hukum-hukum Allah itu yang penting nggak bertentangan, ya kan? Jadi jangan ibaratnya kita itu sampai berbicara yang nggak enak gitu kepada orang, dimana bicara itu tuh bisa menimbulkan sesuatu yang kita nggak tahu itu dari orang lain, itu entah itu apapun gitu. Jadi ketika orang yang bijak itu kan, kalau Rasulullah ketika kita berbicara itu yang baik, ketika kita tidak bisa berbicara baik ya mending diam, ya kan, karena diam itu kan emas, kata Rasulullah sendiri, ya kan. Nah, gimana kita menyalahkan tapi kata-kata kita juga nggak baik gitu kepada orang lain, sampai bilang ini, bilang itu, bilang ini gitu. Saya sendiri pun lah buat apa itu ibaratnya ditanggapi serius yang kayak gitu, karena mereka itu pengennya menang, bukan dalam artian pengennya itu mencari solusi gitu. Ini didasari ilmu, ini didasari ilmu. Kan para ulama juga banyak yang berbeda, tapi mereka itu sama itu. Perbedaan pendapat ulama itu rahmat, ya kan, bukan perbedaan itu menjadikan musuh, bukan itu. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi itu kan imam mazhab 4, ya kan? Mereka berbeda-beda pendapat gitu, tapi satu tujuan, ya kan. Sebutnya kan itu kan kayak contoh lah NU Muhammadiyah itu kan satu guru, ya kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu berbeda guru, berbeda organisasi, tapi satu tujuan gitu. Perbedaan itu jangan sampai memecah gitu. Yuk, kalau memang mau ibaratinnya dakwah dalam hal konteks ini, ya kita ajak. Jangan sampai ketika orang yang mau bersolawat kita judge gitu, sampai orang itu nggak jadi solawat gitu. Seperti contoh orang yang berhijrah, baru hijrah sholat, kita omong tumben nih, cie pantes hujan, oh ada yang sholat gitu. Nah, orang yang mau sholat jadi nggak jadi karena balik gitu. Omongan kita ini loh yang jadi permasalahan gitu. Gitu. Jadi menanggapi hal itu, saya sendiri lah biarin aja gitu, ibaratnya yang penting kita itu niat karena dakwah, ya kan, mengajak orang bersolawat kepada Rasulullah. Jangan sampai ketika kita orang berdakwah ini gitu dijudge sampai sini gitu. Jadi nggak apa-apa untuk masalah konsep sholawat itu tentang dunia itu nggak apa-apa guys. Jadi dari guru-guru saya itu bilangnya seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting masih konteksnya dalam koridor, ya kan. Ya jadi gitu guys. Mungkin sedikit dari saya, dan juga apabila ada kekurangan dan juga ucapan-ucapan yang salah, mohon dimaafkan ya. Ya gitu ya. Jadi pada intinya kita jangan sampai lupa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tetap istiqomah, jangan pernah tinggalkan solawat kepada Rasulullah meskipun itu sehari, ya kan. Kita sholawat terus, tetap istiqomah, tetap semangat bersolawatnya ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.